Marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kelonggaran waktu sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka sosialisasi kegiatan kelas 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada orang tua ataupun wali yang bisa mengikuti kegiatan pagi ini di sela-sela kesibukan panjenengan. Bapak Ibu, langsung saja, tidak panjang lebar, semua tentang sosialisasi kegiatan kelas 9 akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Catonggo, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, orang tua siswa kelas 9, A, B, C, D, E, F, G, H, ini ya. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, panjenengan bisa hadir secara virtual di ruang maya ini, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ibu dan Bapak, karena memang situasi masih pandemi, maka untuk penyampaian informasi kami lakukan dengan cara seperti ini. Ya. Mudah-mudahan bisa protokol kesehatan tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena memang kalau secara seluruhnya hadir maka nanti akan terjadi kerumunan yang cukup banyak, ruangannya pasti tidak cukup dan seterusnya, maka kita tempuh dengan cara seperti ini. Kemudian kita pilih pada hari Sabtu ini sengaja kami mencoba untuk melihat sejauh mana orang tua aktivitasnya dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah berkaitan dengan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih atas kerawuhannya. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan berkaitan dengan kelas 9, program kelas 9, di mana kelas 9 itu sebagai kelas akhir. Maka ini sudah menjelang akhir, sudah bulan Maret ya, karena nanti mungkin itu setelah Lebaran atau barangkali itu sudah selesai kegiatannya. Meskipun memang ijazah dan sebagainya itu nanti Juni, tapi kegiatan pembelajaran perlu kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Oke Bapak Ibu semuanya, ini akan saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan nanti ini. Ya, izinkan saya share screen di sini. Ya, ini Bapak dan Ibu. Ya, jadwal kegiatan kelas 9 seperti ini. Jadi nanti tanggal ini sudah berjalan tanggal 1 sampai 9 Maret itu penilaian tengah semester genap. Ananda semuanya sedang menghadapi penilaian tengah semester yang dilakukan secara online, bisa dikerjakan dari rumah masing-masing menggunakan HP atau menggunakan komputer yang terkoneksi internet. Nanti berjalan sampai dengan tanggal 9. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 25 nanti akan ada ujian sekolah, ujian keterampilan. Kalau dulu namanya ujian praktik. Ujian praktik bagi kelas 9 nanti akan dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan tanggal 25. Kemungkinan pelaksanaannya nanti juga dilakukan secara PJJ. Putra-putri Bapak Ibu dari rumah masing-masing nanti membuat laporan, mungkin bisa berupa video, berkaitan dengan laporan-laporan itu dibuat video, nanti dikirimkan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mengujikan untuk kegiatan ujian keterampilan tersebut.
Ini tanggal 11 sampai tanggal 25. Kemudian tanggal 5 sampai tanggal 12 April, 5 sampai 12 April, nanti akan ada kegiatan penilaian akhir tahun. Nah, ini nanti situasinya seperti apa, kita masih belum tahu, kita masih siapkan juga apakah nanti situasinya masih seperti ini, ataukah sudah tatap muka. Tatap muka ataukah nanti masih menggunakan soal-soal secara online atau soal-soal seperti biasa, nanti menunggu situasi dan kondisi sebelumnya. Setelah kita melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian tanggal 14 April nanti ada istighosah dan doa bersama dalam rangka ujian sekolah. Nah, nanti tanggal 15 sampai 25 April itu perkiraan pelaksanaan ujian sekolah yang bersifat pengetahuan. Nanti pelaksanaannya juga belum kita ketahui secara pasti, sambil melihat situasi, apakah nanti menggunakan berbasis kertas atau nanti menggunakan berbasis komputer atau berbasis internet gitu ya. Jadi belum pasti nanti, tapi prinsipnya perkiraan tanggal 18 sampai tanggal 25. Itu ujian sekolah pengetahuan. Kemudian tanggal 1 Mei, perkiraan penyerahan kembali kelas 9 kepada orang tua setelah proses kelulusan. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas kegiatan di SMP Negeri 19 Semarang untuk kelas 9. Namun perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, yang khususnya yang ikut hadir di sini, bahwasanya berkaitan dengan penyerahan kembali, nanti kita pelaksanaannya seperti apa, masih juga kita rencanakan. Kemarin kita lakukan secara daring, ada perwakilan paguyuban datang ke sekolah di aula, sehingga karena aulanya seperti itu, kehadirannya perwakilan supaya protokol kesehatan tetap dilaksanakan, sementara siswa dan orang tua yang lain bisa mengikuti proses penyerahan kembali kelas 9 kepada orang tua secara daring melalui media Zoom. Jadi bisa melihat aktivitas itu dari rumah masing-masing, kegiatan di sekolah seperti apa. Kelihatannya nanti mungkin kita rencanakan seperti ini lagi, karena situasinya masih seperti ini. Kecuali nanti kita lihat bagaimana Bapak dan Ibu semuanya, khususnya orang tua siswa, berkaitan dengan penyerahan ini, kalau mau diadakan kegiatan apa ya silahkan dikoordinasikan. Jadi orang tua siswa silahkan berkoordinasi, misalkan saja kepingin, oh ini diadakan seperti ini, silahkan. Orang tua siswa lewat paguyuban kelas masing-masing bisa merencanakan. Nanti sekolah akan memfasilitasi. Misal saja orang tua kepingin, oh Pak, pelepasannya nanti seperti ini ya, silahkan dikomunikasikan. Nanti bisa membuat surat, misalkan permohonan ke sekolah untuk pelaksanaan kegiatan akhir kelas 9 seperti ini. Nah, termasuk nanti ada berbagai hal, kelas 9 itu kan nanti ada ijazah harus ada foto. Nanti akan ada foto, para putra-putri Bapak akan difoto semuanya nanti satu persatu. Nah, untuk foto ini ya pasti harus hadir di sekolah. Nah, ya. Untuk pembiayaan khusus foto dibiayai dari BOS. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan pembiayaan untuk pelaksanaan foto yang nanti dicetak untuk ditempelkan di ijazah masing-masing putra-putri ini panjenengan. Jadi semua yang bisa di-cover oleh BOS akan kita cover melalui BOS juga. Namun juga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa di-cover oleh BOS. Misalkan saja Bapak Ibu menghendaki atau putra-putrinya menghendaki untuk ada kegiatan buku semacam buku apa itu ya, buku agenda, buku perpisahan gitu ya. Itu kalau mau kepengin membuat itu, maka itu biaya yang timbul itu tidak bisa dibiayai oleh BOS, sehingga Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya personal untuk pembuatan buku agenda itu. Atau kegiatan yang lain selama masih bisa atau diperbolehkan di-cover oleh BOS, maka akan di-cover oleh
dana BOS. Namun ada hal yang memang tidak diperkenankan BOS mengcover untuk kegiatan-kegiatan itu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, pembuatan buku agenda. Ya, kemarin buku agenda yang kelas kemarin membuat buku agenda sehingga foto dan sebagainya, cari foto dan sebagainya kemarin cukup bagus. Saya lihat kelihatannya buku agendanya, cuman soft copy-nya belum ada sehingga saya tidak bisa tampilkan di sini. Kalau soft copy-nya ada, bisa kami tampilkan di sini mungkin ya, karena soft copy-nya belum. Ya. Kalau Bapak Ibu yang tahun ini kepingin menghendaki seperti itu, silahkan dikoordinasikan melalui kesiswaan, kemudian nanti bisa membuat permohonan untuk acara ini. Jadi kemudian hal yang, oh ya Ibu dan Bapak perlu saya sampaikan juga bahwasanya dulu sebelum pandemi, putra putri ini Bapak Ibu semuanya itu akan ada kegiatan pramuka. Namun karena satu dan lain hal begitu pandemi maka tidak jadi. Nah pada saat kegiatan pramuka itu memang ada dana dari Bapak Ibu semuanya. Ya, sampai sekarang masih ada, catatannya masih ada dan mungkin kalau itu mau digunakan untuk aktivitas-aktivitas di kelas 9 nanti bisa diperhitungkan. Nggak usah khawatir, kita tetap kalau amanah gitu ya. Masih ada kemarin untuk kegiatan yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan kepramukaan. Namun saat itu keburu pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa dilaksanakan kegiatan itu. Dan nanti itu akan kita pertanggungjawabkan melalui Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Tentu saja diperhitungkan bagi siswa yang mungkin pindahan, bagi baru masuk di kelas 9, ya tentu saja itu pasti tidak ada catatannya. Tapi kalau yang mulai terhitung dari sejak kelas 7 dan seterusnya pasti ada catatannya. Ini. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, Bapak dan Ibu untuk kelas 9, mohon Bapak Ibu lebih mengawasi, membimbing putra-putrinya di rumah selama dalam jangka waktu yang akhir dari kelas 9 ini. Dijaga kesehatannya, dijaga aktivitasnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maksudnya misalkan nanti saat, ya ini mungkin kita tidak berharap ya, kadang itu ada saat mau ujian, Ananda sakit, Ananda kecelakaan, Ananda apalah, ini mungkin bisa diantisipasi. Ya, diantisipasi mungkin dengan cara ya diberikan pengarahan, bimbingan, dan seterusnya, sehingga prinsipnya nanti pada saat pelaksanaan ujian, baik ujian keterampilan, ujian sekolah yang bersifat pengetahuan, Ananda bisa mengikuti kegiatan itu dengan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Ini. Jadi mohon Bapak dan Ibu, ini jadwalnya mungkin bisa dilihat, ya, bahwasanya aktivitas-aktivitas ini yang berkaitan dengan akademik ada di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu membantu, membimbing dan memberikan pengarahan kepada siswa-siswinya atau putra-putri panjenengan di rumah agar bisa mengikuti seluruh proses kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya. Ya, itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan nantinya. Silakan saja ya. Kriteria kelulusannya Pak Om? Oh iya ya. Ya ada lagi ini ya berkaitan dengan kelulusannya, kriteria kelulusannya ini ya. Ini jadi kriteria kelulusan yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Menyelesaikan seluruh program itu artinya Ananda mengikuti semua program dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadi semester 1 sampai semester 6 mengikuti seluruh program. Ada bukti raportnya yang ada. Raportnya itu ada, bisa dilihat mulai semester 1 sampai semester 6. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi nanti kalau ada putra-putri panjenengan yang nilai perilaku atau nilai sikapnya itu cukup, maka dipastikan tidak bisa lulus dari Satuan Pendidikan SMP Negeri 19 Semarang. Ya. Oke, sebentar nanti ya yang bertanya ya, Mbak Bunia ya, sebentar. Nah, kemudian lulus ujian sekolah.
Nah, lulus ujian sekolah itu nanti ada kriterianya sendiri, baik itu ujian pengetahuan maupun ujian praktek. Ya, kriteria kelulusan ujian sekolah ada di bawah itu. Ya, mengikuti ujian sekolah, nilai ujian sekolah merupakan rata-rata nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kemudian nilai rata-rata minimal 65. Jadi rata-rata minimal nilai ujiannya 65. Ini rata-rata. Rata-rata berarti seluruh mata pelajarannya, mulai dari pendidikan agama, kemudian PPKN, terus sampai ke bawah di rata-rata minimal 65. Jika ada siswa atau putra-putri panjenengan yang nilainya masih di bawah 65, pasti tidak akan lulus dari satuan pendidikan. Nah, ini yang keempat, tentu saja berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Jadi nanti sebelum kelulusan itu Bapak Ibu Guru rapat sesuai data-data yang sudah ada, itu nanti kita bahas semuanya satu persatu putra-putri panjenengan, maka dari situ nanti akan bisa ditentukan putra-putri panjenengan lulus apa tidak dari satuan pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu kriteria kelulusannya, silahkan dicermati, dipahami, sehingga Bapak Ibu semuanya tahu bagaimana putra-putri panjenengan itu lulus apa tidak dari satuan pendidikan nantinya. Sehingga informasi ini bisa sudah kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, sehingga diharapkan bisa lebih mencermati, mengetahui, dan juga bisa membantu membimbing dan mengarahkan putra-putri panjenengan di rumah masing-masing. Ya. Itu Bapak dan Ibu, berkaitan dengan kriteria kelulusan dan tadi berkaitan dengan program kelas 9 yang memang di saat-saat seperti ini sudah mendekati masa-masa akhir dari kelas 9. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan bersama-sama, dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir, nanti bisa di-share lagi kalau mungkin yang baru masuk, silakan Bapak Ibu semuanya mengisi daftar hadir sebagai bukti bahwa panjenengan sudah mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan ini juga kami rekam, sehingga nanti kalau bisa Bapak Ibu yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, nanti akan kami share ini ke panjenengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Tadi ada yang raise hand kayaknya. Tadi yang raise hand tadi Mamah Nia ya? Tadi Mamah Nia raise hand? Atau yang lain silahkan? Ada yang mau ditanyakan atau yang akan disampaikan? Jadi setelah kegiatan PTS Bapak Ibu yang akan selesai tanggal 9 Maret, jeda 1 hari, Ananda akan mengikuti kegiatan ujian sekolah keterampilan dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh. Nanti Bapak Ibu guru penguji akan menyampaikan materi, kemudian Ananda diminta mengerjakan sebagai contoh misalnya IPA. IPA itu mengerjakan sesuatu, mungkin caranya untuk pembuktiannya Ananda memvideokan kegiatan, kemudian nanti mengirimkan video lengkap dengan laporannya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya setelah itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ini kira-kira 10 hari untuk ujian keterampilan. Kemudian akan dilanjutkan oleh penilaian akhir tahun tanggal 5 April, dimulai tanggal 5 April, jeda sebentar, dilanjutkan dengan ujian sekolah. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada ya, akan ada yang ditanyakan, silakan. Bu, ujian yang tadi praktek itu yang ujian tatap muka itu ujian praktek ya Bu? Betul apa enggak? Mamah Nur Aini ya? Mamah Nur Ya. Aini? Iya. Ujian keterampilan. Pak Ong, silahkan Pak Ong.
Ya, terima kasih. Gini Bu Nuraini, ujian keterampilan, kalau istilahnya dulu ujian praktik, ya, nanti tetap dalam rencana kami tetap dilaksanakan secara daring. Siswa mengerjakan di rumah. Ya. Cuman laporannya nanti bisa berupa video, tergantung nanti Bapak Ibu guru seperti apa, gitu ya. Berupa video, di video, kemudian mengerjakan dan seterusnya dikirim, atau nanti sesuai dengan arahan Bapak Ibu guru masing-masing bidang studi atau mata pelajaran. Tapi pelaksanaannya tetap dilaksanakan di rumah. Karena memang saat ini kegiatan pembelajaran nanti kalau dilaksanakan di sekolah menghandlenya agak kesulitan di masa pandemi seperti ini. Ini tetap dilaksanakan di sekolah, kecuali nanti sudah ada perubahan lagi. Perubahan misalkan COVID-19 sudah tidak pandemi lagi, sudah endemi lagi, sehingga tidak diberlakukan undang-undang pandemi, maka mungkin saja nanti bisa jadi pelaksanaan itu dilaksanakan secara di sekolah. Tapi kalau situasinya masih seperti ini, pelaksanaan ujian praktik atau keterampilan ya mungkin saja nanti dilaksanakan secara daring, mengerjakan anak-anak mengerjakan di rumah, kemudian buat laporan bisa berupa video atau laporan yang lain dikumpulkan ke masing-masing guru mata pelajaran. Ngaten Ibu. Oh, nggih Pak, suwun Pak. Ini Mamah Nia raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Mamah Nia? Ada lagi yang akan disampaikan Bapak Ibu? Yang mau menyampaikan silakan langsung dinyalakan aja di apa mic-nya, silakan bisa bertanya langsung nggak apa-apa, atau bisa menuliskan di kolom chat juga silahkan. Peserta 89 ya, sepertiga ya? Ya, sepertiga. Ini ada yang raise hand? Mamah Nia, ada yang akan disampaikan, Mamah Nia? Mamah Nia tadi, yang resen yang tadi. Nah, ya. Kelihatannya kok tidak ada lagi yang ditanyakan ya? Sudah cukup mungkin, Pak Om? Ya, Bapak kalau Ibu? memang tidak ada, sudah informasi sudah kita sampaikan, tidak apa-apa. Atau mungkin Bapak Ibu mau komunikasi dengan wali kelas masing-masing atau bagaimana? Mungkin jika perlu diperlukan, mungkin ya kita siapkan, mungkin bisa saja kita siapkan roomnya masing-masing. Kalau wali kelas mau ke apa namanya komunikasi, atau kalau mungkin juga wali kelas kepengen berkomunikasi dengan kelas perwaliannya, mumpung ada di room ini, nanti ya bisa kita buatkan breakout room, bisa untuk wali kelas juga silakan, tidak apa-apa. Kelihatannya tidak ada lagi yang akan bertanya atau menyampaikan sesuatu. Cukup mungkin Pak Om? Ya, kalau tidak ada ya cukup, nggak apa-apa, diakhiri juga Ya. tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Ananda sehat semuanya dan dapat mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan dengan baik. Memohon maaf untuk segala kekurangannya, Bapak Ibu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.